Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah, ayo siapkan buku cetak tematik terpadu Erlangga 3A. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fokus pembelajaran kita sekarang adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang makanan bergizi seimbang. Indikator pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui teks bacaan dan penjelasan guru dalam video, peserta didik mampu menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang secara tepat. Ayo kita buka buku cetak tematik terpadu Erlangga 3A, halaman 48 sampai 49. Ada teks bacaan yang berjudul Zat dalam makanan bergizi seimbang. Yuk kalian baca teks tersebut. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan tubuh sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Zat makanan yang diperlukan tubuh yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan biji-bijian seperti padi, jagung, dan umbi-umbian seperti singkong dan kentang. Protein berperan dalam proses pertumbuhan. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein banyak terdapat pada daging, ikan, telur, kelapa, susu, kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang mete, dan kacang polong atau kapri. Lemak. Lemak berperan sebagai sumber energi. Lemak diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh yang berasal dari hewan dan lemak tak jenuh yang berasal dari tumbuhan. Contoh dari lemak jenuh adalah daging, mentega, keju, minyak ikan, dan mayones. Contoh dari lemak tak jenuh adalah sayur mayur, minyak goreng, kelapa, dan alpukat. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Banyak terdapat hampir pada semua makanan. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Banyak terdapat pada wortel, tomat, bayam hijau, dan cabai merah. Vitamin C
berfungsi untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah, serta mencegah flu. Banyak terdapat pada jeruk, stroberi, dan paprika. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Banyak terdapat pada susu, telur, dan ikan salmon. Air. Makhluk hidup memerlukan air. Air berfungsi untuk melarutkan zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita konsumsi berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, yaitu buah dan sayur. Berikut ini adalah gambar tentang tumpeng gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan tumpeng gizi seimbang? Tumpeng gizi seimbang adalah susunan makanan dengan gizi seimbang dan ditambah dengan pola hidup sehat. Jika kita perhatikan gambar tumpeng gizi seimbang, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. 2. Pola hidup bersih seperti cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 3. Pola hidup aktif dan olahraga. Dan keempat, memantau berat badan. Susunan dari tumpeng gizi seimbang yaitu 1. Air. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Supaya tubuh tidak kekurangan cairan, maka dalam sehari, kebutuhan air putih untuk tubuh minimal 2 liter atau 8 gelas. 2. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya adalah nasi, roti, mie, jagung, dan kentang. Makanan pokok ini dianjurkan untuk kita konsumsi sebanyak 3-8 porsi per hari. 3. Sayuran. Contohnya adalah bayam, sawi, dan kangkung. Sayur dapat kita konsumsi sebanyak 3-5 porsi per hari. 4. Buah-buahan. Contohnya jeruk, apel, semangka, dan melon. Buah-buahan dapat kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. Ukuran potongan sayur dalam tumpeng gizi seimbang dibuat lebih besar dari ukuran buah di sebelahnya. Itu berarti jumlah sayur yang harus dimakan setiap hari lebih besar porsinya daripada buah. 5. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Protein nabati ini kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. 6. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ayam, ikan, daging, telur, dan susu. Protein hewani ini dapat kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. 7. Memperhatikan penggunaan minyak, gula, dan garam. Kita bisa menggunakan seperlunya saja. 10 pesan umum gizi seimbang. 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5.
Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7. Minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 10. Berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal dari buku cetak tematik terpadu halaman 52 nomor 1 dan latihan soal dari Google Form. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.